Selamat pagi, hai. Ada pepatah mengatakan tidak kenal maka tidak sayang. Oleh karena itu, perkenalkan, nama saya Imelia Adelia Kristianis Tanggang, biasa dipanggil Email. Saya merupakan salah satu mahasiswa di perguruan tinggi swasta yang ada di Pematang Siantar, yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sultan Agung Pematang Siantar. Sedikit cerita menarik tentang saya bekerja di salah satu organisasi koperasi yang ada di Pematang Siantar. Nah, saya punya quote nih, I live to make my dreams come true, yang artinya saya hidup untuk mewujudkan impian saya. Contoh pelanggaran kode etik pemerintahan yang akan saya bahas pada kali ini terjadi pada 2019 silam, yaitu pada kasus korupsi bawang putih yang terjadi di Indonesia. Kasus impor bawang putih ini melibatkan berbagai pihak, baik pemerintahan maupun swasta. Kasus ini bermula dari sebuah PT bernama Cahya Sakti Argo atau CSA yang bergerak di bidang pertanian, di mana perusahaan ini diduga menerima tawaran bekerjasama dengan Nyoman dan Mantra atau anggota Komisi 6 DPR RI dalam hal ini mengurus surat persetujuan impor atau SPI dari Kementerian Perdagangan. Dalam pertemuan tersebut, Dodi Wahyudi menawarkan jalur lain kepada Chandra Suwanda dalam mengurus SI dari Kemendak, di mana Dodi Wahyudi memiliki relasi terhadap Nyoman dan Mantra yang kebetulan memiliki tugas di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, UMKM, BUMN, investasi, dan standarisasi nasional. Dalam hasil kesepakatan ini, Nyoman dan Mantra mendapatkan fee sebesar 3,6 M dari Mirawati Basri, serta komitmen fee sebesar 1.700 hingga 1.800 dari setiap kilogram bawang putih yang diimpor. Setelah terkena operasi tangkap tangan atau OTT yang melibatkan 6 orang sebagai tersangka dan dilakukan penyelidikan lebih lanjut mengenai kasus korupsi ini, maka timbullah berbagai spekulasi dari berbagai pakar bahwa celah kasus korupsi ini tentunya mengikutsertakan pihak Kemendak sebagai penerbit SPI. Karena seharusnya Kemendak sebagai penerbit SPI mengkajikan keperluan impor dari setiap pelaku usaha, apakah sesuai dengan angka pasokan kebutuhan pasar. Pihak Kemendak dan pelaku usaha bisa saja melakukan kesepakatan khusus yang tak diketahui publik, karena pemerintahan tidak sepenuhnya terbuka mengenai jumlah kuota impor masing-masing importir. Kemudian Komisi 6 DPR, Nyoman adalah mitra dari Kemendak langsung sehingga potensi celah korupsi terjadi di fakta-fakta tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN, Kemendak sebagai bagian dari ASN seharusnya mengikuti kode etik yang berlaku. Jika ditinjau dari kasus ini, maka Kemendak sebagai penerbit SPI bertugas merumuskan apa yang memang dibutuhkan bagi masyarakat, bukan berdasarkan kepentingan individu atau kelompok. Sudah menjadi kewajiban ASN untuk bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN, di mana Kemendak sebagai pelayan publik harus berupaya meningkatkan kesetiaan, ketaatan, dan pengabdian bagi negara. Kemendak perlu memberikan pelayanan kepada masyarakat yang pada dasarnya mengarah kepada kebutuhan pangan dengan nilai transparansi. Kemendak berkewajiban untuk dapat menjelaskan tentang kebijakan yang mereka buat. Dengan adanya kemitraan antara Kemendak dengan Komisi 6 DPR RI, sudah seharusnya segala kebutuhan baik impor maupun ekspor dapat dikaji dengan baik dan terstruktur sesuai dengan urgensi yang ada. Semakin maraknya kasus korupsi yang melibatkan aparatur sipil negara di Indonesia, maka yang harus menjadi perhatian lebih adalah penegasan kode etik yang mengatur perilaku ASN dalam menjalankan tugas kenegaraannya untuk melayani publik. Dalam hal ini, sanksi yang diterapkan berupa pemberhentian ASN secara tidak hormat yang tercantum pada pasal 87 ayat 4 Undang-Undang ASN kurang memberikan efek jera dan mencegah tindakan pidana korupsi. Maka dari itu, perlu penambahan poin-poin penting pada sanksi pelanggaran kode etik, yaitu pencabutan hak politik dan langgaran untuk menjabat lagi di sebuah aspek pemerintahan terhadap tersangka ASN yang terbukti tidak amanah dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagai pelayan publik. Pada dasarnya seharusnya seorang ASN dapat menyalingkan segala pengaruh dari pihak luar yang menyalahi kode etik pada ASN tersebut. Apabila seseorang yang akan menjadi ASN, haruslah orang yang terbukti berintegritas tinggi dan rela mengabdikan dirinya kepada bangsa dan negara. Contoh evaluasi terhadap kode perilaku korporasi. Contoh kasusnya yaitu seperti Bernard Madoff yang mengguncang dunia ketika ia diberitakan menyerahkan diri dan mengaku bahwa telah melakukan fraud sebesar 50 miliar atau setara dengan 550 triliun yang menjadikan fraud terbesar sepanjang sejarah. Skema penipuan yang dilakukan Madoff ini adalah berupa skema investasi di mana ia menjadikan return tertentu bagi investornya. Padahal kenyataannya investasinya tidak menguntungkan dan serupa dengan sistem money game atau gali lubang tutup lubang.
di mana investor dibayar dengan setoran dari investor baru. Pihak yang menjadi korban Madoff tidak tanggung-tanggung, yakni institusi-institusi finansial seperti HSBC, Fortis, BNP Paribas, Royal Bank of Scotland yang terpaksa menelan kerugian miliaran dolar dari fraud ini. Apa ini bisa terjadi? Hal ini terjadi karena kepercayaan terhadap figur dan reputasi seseorang Madoff, menjadikan banyak institusi lalai melakukan manajemen risiko terhadap investasinya. Kemudian Satyam, yang dijuluki dengan Enron India, karena kasus yang mirip, yakni melakukan manipulasi terhadap laporan keuangan, mulai dari melaporkan pendapatan yang jauh lebih besar dari aktual, pencatatan kas yang sebagian besar fiktif, serta pengakuan utang yang jauh lebih kecil. Kasus ini merupakan contoh absennya good corporate governance dan gagal terdeteksi oleh auditor dan regulator. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.